Ya, hari ini tanggal 6 bulan 6 ya. Di malam harinya. Selamat malam dan selamat beristirahat. IHSG hari ini lumayan lah, plus 27, 0,39. Kita akan bahas Goto ya, malam ini Goto. Setelah berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 6 hari ya longsor ya. Seminggu ya, 1 pekan longsor. Kenapa longsor? Ya wajar, lihat kan antara poren sama bandar lokalnya jualan. Udah itu aja gitu. Istilahnya kenapa istilahnya Goto longsor? Ya mereka kan jualan, udah gitu aja. Bagi kita lihat berita tadi saya berita juga nggak ada yang signifikan nih, Mbak. 6 Juni itu IHSG sesuatu menghijau saham Goto dan buka top gainer gitu ya, 0,16 poin. Terus 6 Juni lagi terungkap Goto sumbang 392T ke PDB. Itu padahal berita positif ya, tapi sahamnya malahan turun. Kenapa turun? Saya bilang tadi mengenai si bandar sama si poren itu sebenarnya jualan. Lihat IHSG gimana? IHSG juga sih aman sebenarnya. IHSG juga nahan ini ya, maaf, tuh lihat sebenarnya IHSG juga merah, artinya ini emang poren jualan, lebih besar jualannya daripada belinya. Ya mungkin ini kebantu sama lokal ya, lokal mau menampung barang dari poren gitu kan. Ada sedikit poren pembelian, cuman lebih banyak pengeluarannya gitu kan daripada pembeliannya. Baik, kita lihat di sini kenapa dan bagaimana ya. Kalau lihat dari bandar volume sih, bandar meningkatkan, emang ada distribusi ya sama poren. Kan ini bagus, saya itu bagusnya tuh begini ya. Semenjak di sini nih, semenjak di mana di sini nih, antara bandar lokal sama poren itu seiring sejalan nih, lihat, seiring sejalan ya. Nah, di sini juga waktu penurunan seiring sejalan. Ya. Cuman si poren kemarin agak nahan dikit, pembuangannya sedikit, guys, agak nahan dikit. Nah, terus terciptalah gap di sini ya. Saya bilang, aduh, kemarin di tanggal 5 ya. Wah, gap nih, jangan naik deh. Benar kagak naik kan. Sebab kalau naik istilahnya nutup jadi gap bawah gitu. Jadi harus turunin lagi. Pas hari ini saya kan, aduh, saya bilang mudah-mudahan sih dibuka di harga 59 nih. Ya, dibuka di 60, saya bilang ini. Harus turun, saya bilang ini harus turun nih. Tadi sempat lihat di lihat di, coba Goto mana ya, Goto kita lihat, diperhatikan, maksudnya sini ada Goto deh. Nah, Goto ya, nih saya lihat di sini itu waktu terakhirnya itu dia masih 59 kan, 59 nih. Ternyata ada yang makan, terakhir itu ada yang makan di 60. Pas penutupan ini ternyata mereka pada mau harga 60, akhirnya ya saya bilang ya 60. Kalau 60 kan menciptakan gap lagi. Cuman dari candle ya menunjukkan emang besok minimal kalau dia open bawah atau enggak open bawah lah gitu di 59 ya. Dia kan masih punya PR di 59 ya. Walaupun satu tick tapi sangat mempengaruhi gitu ya. Dia masih punya kesempatan buat turun sebenarnya, Cuman kalau untuk besok nahan ya, bisa di 59 aja besok nahan. Udah tuh aman tuh. Si gap enggak punya PR gap di bawah ya. Makanya sebenarnya waktu di sini itu ya ini menaiknya nggak bakal lama, saya bilang. Benar kan, di sini naik nggak lama karena gapnya 2 kali di sini ya. Saya bilang aduh, andaikan dia naik, saya bilang sampai sini pasti turun lagi. Kalau saya ya pinginnya itu si Goto, pinginnya saya. Pondasi sebenarnya dari sini udah kuat nih, pondasi itu udah kuat ya, kuat ya. Sampai di sini kan aduh kuat nih, saya bilang nih.
pasti ya gap, saya bilang. Dia naik, akhirnya turunin lagi kan. Andai kan kemarin itu dia bukanya di sini aja nih hari ini ya. Kemarin buka di sini aja nggak pakai gap dia, bisa baik gitu kan. Sekarang juga ini lagi besok kan Jumat ya. Jumat kadang-kadang kalau foreign nggak terlalu memaksakan diri ya. Kalau dulu kan istilahnya harinya retail gitu ya. Cuman sekarang kayaknya tidak berlaku lagi deh itu hari itu deh. Sebab mau dibungkus gimana, orang market lagi begini kan, foreign lagi pada jualan. Jadi gini teman-teman, mudah-mudahan besok dia bisa turunin ke bawah aja lagi ya. Nggak apa-apa kemenangan ke bawah lah, biar menutup gap ini nih. Andaikan dia mau ke atas, ya paling nutup gap ini nih. Di berapa, di 61 ya. Di 61 ya. Dia sempat dianggap ke 62, akhirnya dia doji di sini ya. Nggak kemana-mana. Tapi saya pikir kalau dia besok open gapnya 59 aja ya, akan lebih cakep lagi sih besok ya. Open gapnya 59 aja, sepertinya sempurna gitu. Ya seperti inilah ya, seperti ini. Kalau yang penting saya bilang ini pondasinya dulu dikuatin berdasarkan candle ya, berdasarkan candle ya. Berdasarkan candle pinginnya saya seperti itu. Cuman kalau berdasarkan isian, besok minimal si foreign harus nahan lah gitu ya, sama si bandarnya. Jangan sampai besok terjadi penurunan. Cuman kita nggak tahu ya, karena emang market maker itu nggak bisa diatur ya, gimana mereka aja gitu kan. Saya lihat sini siapa sih, ada KZ, ada ZP nih, OMG, panas OMG masih BK jualan. Wajar lah kalau BK jualan atau AMJ jualan ya. Ini yang nerima ada si IU ya, si RX, si KZ, si EU. Yang mudah-mudahan si EU nih sama si AG lah, mudah-mudahan cuma 2000 perak, cuma 2000 si AG. Apa ada ikutan scalping si AG? Nggak terdeteksi ya. Ini si EU lagi banyak duit berarti nih, sama si RX, sama si KZ, sama si EU ya. 4 broker ini aja lumayan sebenarnya. Ada si EU, terutama si EU ya. Kalau di lokalnya yang punya siapa yang sekarang nampung, ada KZ. KZ juga lumayan, KZ. KZ belum domestikin ya. Iya KZ ya, KZ BB sama ZP lumayan ya. KZ juga lumayan. Mudah-mudahan besok si bandar udah mulai nahan deh. Tapi kalau dia open gap 59 dan ditaikin 1 tick aja, itu akan menjadi pondasi yang baik ya. Ya kalau target kan di sini ada ada gap, di sini ada gap nih. Di sini juga ada gap gitu. Kalau target mah ngikutin gap aja udah cuan ya. Cuman ini sama sampai mana nih penurunannya? Coba lihat di sini. Siapa tahu dia punya PR gap nih. Jangan-jangan dia punya PR gap. Ini pas banget sih, udah pas banget di sini ya, udah nutup. Ini udah ketutup nih. Iya udah ketutup, udah bagus nih. Dia open gap bawah, akhirnya diangkat ke atas, ini udah bagus. Jadi kalau besok dia open 59 aja, udah keren banget ya ke depannya. Jadi tapi secara secara bandar volume sih ini lagi pembuangan dulu nih. Kita nggak bisa ngebendung kalau poren isinya sekarang lagi tidak ada kompromi sama bursa. Apalagi IHSG kan diberitakan kan seperti ini kan, diberitakan sesi pertama katanya ada kenaikan dari Goto. Emang benar sih Goto naik gitu ya sampai 62. Cuman kalau lihat dari isiannya, lihat IHSG sebenarnya ini lagi ada pembuangan juga, jadi pembelian lebih sedikit daripada penjualan ya. Ini ngebuang juga gitu, artinya poren emang terus ngebuang ini ya. Ini ada nahan sedikit padahal bukan nahan ini sebenarnya. Yang nahan itu bukan poren, tapi yang nahan itu adalah lokal gitu kan, bandar lokal yang mau nampung barang-barang dari poren. Kenapa istilahnya poren terus buang ya, bandar lokal mau gitu aja. Kalau di sini sama-sama bagus nih, sama-sama. Makanya nih Goto itu emang harus ada kerjasama antara bandar lokal dan poren. Kalau mereka terus istilahnya akumulasi, markup harga,
itu akan lebih baik ya. Kalau turun juga ini sama ya, jadi mereka tidak mau berjalan sendiri-sendiri ini, karena emang marketnya besar banget ini, frekuensinya besar banget gitu ya. Untuk naikin itu nggak bisa istilahnya berjalan sendiri. Kalau yang lain kadang-kadang kan foreign dulu gitu nguasainnya, walaupun dia turun tapi foreign akumulasi, nanti biasanya si bandar lokal ini beli dari foreign gitu. Tapi foreign pintar itu kalau lagi ngejual, jual akumulasi seperti akumulasi, jual seperti akumulasi gitu kan. Nah itulah kehebatan dari foreign yang biasanya akumulasi, yang dari atas ke bawah itu akumulasi ya. Jadi garis candlenya ke bawah, cuman garis si foreignnya ke atas gitu. Nah itulah tandanya bahwa si foreign lagi akumulasi barang ini. Nanti dia akan memberikan sinyal untuk dijual kembali sama bandar lokal gitu. Sembari maaf harga, dia bandar lokal sembari beli barang dari foreign gitu kan. Bagus semenjak di sini nih, aduh saya bilang keren juga nih. Istilahnya si bandar lokal sama si foreign kerjasama gitu kan, untuk naikin barang, untuk menaikin goto ini. Ya mudah-mudahan besok ditahan ya. Besok kan hari Jumat nih. Hari Jumat biasanya kan kalau dulu kebiasaannya itu kalau hari Jumat itu foreign itu tidak melakukan apa-apa gitu. Hanya nampung barang aja biasanya dulu gitu. Kalau sekarang zaman sudah berubah gitu kan, apalagi sekarang ada peraturan FCA, mungkin lagi mau dendam nih sama peraturan FCA, jadi akhirnya si foreign terus distribusi ya. Distribusi juga lumayan dari sini nih, mulai di sini dibuang di sini gitu kan, dibuang di sini. Sekarang masih ada sih foreign, masih ada sih barangnya masih ada gitu. Cuman khawatir aja ini barang foreign dihabisin dulu baru dia pungut balik ya. Oke. Kalau support terkuatnya di sini lah, di harga berapa ini, 54 ya. Mudah-mudahan bisa ke 54 juga, udah keren tuh, pungutan baliknya enak lah kalau ke 54 ya. Jadi kalau pungutan balik di 54 kan udah pada istilahnya teman-teman yang udah pesimis, ya udahlah daripada di FCA kan brand aja di FCA kan, apalagi goto gitu kan, mungkin pada ngebuang di situ. Coba lihat deh di sini teman-teman kita pada cut loss nggak ya hari ini ya? Enggak tuh, teman kita malahan pada nambung. Berarti udah keren ya, keren ya, keren. Ya segitu aja teman-teman catatan dari saya untuk saham goto. Lagi ada distribusi, mudah-mudahan besok ditahan, mungkin bisa open di 59 itu lebih baik, atau kalau dia dibawa ke bawah mudah-mudahan bisa menuju ke 54 gitu kan. Yang penting si gap ini sebenarnya, si gap yang turunannya ini yang jadi masalahnya saya ini, harus ketutup dulu ya. Baik, segitu aja catatan dari saya ya. Dan kedua ada trend si saham fenomenal, trend itu karena dia istilahnya lagi baik-baik saja gitu kan, diangkat juga ternyata dibanting. Jadi ada yang menarik dari Pan seperti ini nih. Ini sempat hijau nih tadi itu ya, sesi pertama kalau nggak salah ya, sempat hijau, tapi sesi keduanya dia kempes lagi. Saya bilang ini ada transaksi apa nih, ternyata pas saya lihat, wah transaksinya sampai ke 6 juta gitu kan, istilahnya ngeborong barang di harga 32 gitu kan. Kemarin tadi itu sempat aku bilang ini keren banget, saya bilang ini sempat ke 34 ya, cuman average-nya 32 nih. Dan yang belanja siapa? Lihat yang belanja, YUMGCP Beki LZ. Inilah broker-broker yang emang yang suka dipakai sama market maker gitu kan. Cuman BK ada pengeluaran dikit ya BK ya. Coba lihat foreign lagi ngeluarin barang, soalnya terdeteksi di sini ngeluarin barang foreign. Ya si BK, si AK, si JP, si RX yang ngeluarin. Nah, ya kalau YU kan cuma 50.000 juga lumayan kan di saham brand. Kalau domestik, jadi ini sekarang lagi dibeli sama domestik ya. YU domestik.
YU domestik nih kelihatan jelas di sini emang garis apa namanya garis dari bandar hari ini per hari ini tinggi banget nih. Ini lebih tinggi dari siapapun di sini nih. Dan dia memakan barang dari istilahnya dari teman-teman Rita juga udah banyak yang ke bawah nih, ada XC itu ke bawah ya. Jadi kemarin mungkin yang udah frustasi istilahnya nggak bisa kejual, ternyata si bandar pinginnya di harga 31 sama 32 ya. Akhirnya mereka bisa keluar. Padahal kalau menurut saya di saham Pren ini, padahal kalau dibiarkan gitu ya, mudah-mudahan sih bisa ke atas lagi gitu ya. Bisa transaksinya nanti di 51, 52, 53, tapi walaupun FCA cuman dia ke atas. Jadi sekarang bandar lagi apa namanya si bandar lokal lagi banyak barang ya. 3,1, 1,5, 1,2 ini kan broker istilahnya ada yang broker lokal ya, broker kesehatan lokal domestik deh. Lokalnya lagi ngumpulin barang gitu kan, bandarnya ngumpulin barang, apalagi si MG. Ya teman-teman seperti itu. Jadi ada informasi hari ini itu mudah-mudahan si Pren ini nih karena dia ngehajar sampai 6 juta lot ya, hari ini belanjanya sampai 6 juta lot ya, mudah-mudahan cepat diangkat lah, walaupun dia ditransaksikan di FCA. Kalau naik kan transaksinya lebih enak, yang mau cut loss juga lebih mudah gitu kan, agak mudah lah gitu ngantrinya. Kalau di atas kan berarti kan ada pasangannya, di sebelah kiri ada pasangannya gitu kan. Kalau seperti kemarin, seperti hari ini kan kadang-kadang pasangan di bitnya nggak ada, tiba-tiba bread aja gitu kan, tiba-tiba bread aja pas di jam sesinya ya, dia langsung bisa kebeli gitu sama orang-orang yang udah paham untuk transaksi ini gitu kan. Mungkin kemarin coba akhirnya dia menemukan ritmenya, diborong lah saham sebanyak 6 juta lot ini. Ini kabar baik sebenarnya, kabar baik ya. Kabar baiknya itu seperti ini nih. Pren itu ngeborong sampai 6 juta. Dan besok mudah-mudahan, saya udah nggak bisa bicara candle lagi di sini. Ini mah emang yang memainkan harus dari brokernya sendiri, yaitu YU, MG sama CP sama Beki. Kalau mereka mau memainkan, mudah-mudahan bisa dibawa ke atas ya. Mungkin kalau di sini udah 6.000, coba lihat besok tahanan buat niasnya ada berapa juta ya. Ya mudah-mudahan semakin tipis semakin baik. Jadi makannya semakin enak aja itu. Kalau tipis kan istilahnya dimakannya juga enak. 100.000 tinggal makan aja, tinggal makan. Kalau barang udah habis di retail ya, kalau istilah yang tercecer udah habis, ya berarti kan istilahnya saham yang tercecer di retail tinggal sedikit ya, naikinnya lebih mudah lah ya. Seperti itu teman-teman, kabar ini mudahan menjadi kabar baik buat teman-teman retail yang masih belum kejual. Kalau saya sendiri sih kan saya punya ya saham ini, saya punya gitu, terus terang saya punya saham ini, saya tidak menjualnya, saya ingin tahu sampai mana gitu kalau Pren itu ya. Ini menjadi pengalaman saya juga nanti ke depannya gitu kan. Saya kan di sini berharapnya nggak bakalan di FCA kan gitu kan. Ternyata luar biasa di sini ya. Seru juga sih ini kalau jadi apa namanya, kalau sekarang FCA terus berjalan jadi lucu aja. Saya mengalami dua fase di mana istilahnya yang pertama waktu pandemi itu kan si pembatasan apa namanya transaksi kan 7% sama sekitar naiknya 32%, cuman naiknya itu ada 30%, ada 20% ya, sama 10%. Cuman turunnya di batas 7%, saya ngalamin itu. Terus yang sekarang ngalamin yang imbang ya, yang simetris 30-30 ngalamin. Sekarang lagi yang ngalamin PPK sama FCA lah. Itu menjadi pengalaman kita yang tidak akan bisa didapat kalau bukan melakukan di pasar itu sendiri gitu kan. Yang baru masuk kan belum tahu itu. Dulu pernah istilahnya araknya 30% tapi dibatasin sampai 7% ke bawahnya itu ya. Makanya banyak saham-saham waktu pandemi itu yang luar biasa gitu. Istilahnya beli saham apa aja cuan gitu waktu pandemi itu. Nah, sekarang udah normal nih gitu. Tapi udah normalnya ya seperti inilah gitu kan, ada peraturan baru.
dan itu tidak akan didapat sama teman-teman mungkin yang baru istilahnya baru masuk ke bursa gitu. Kalau saya sendiri kan istilahnya oh iya udah ngalamin, makanya saya bilang ini harus saya alamin biar tahu gitu kan bagaimana ke depannya. Kalau tidak dialami, karena kita kalau emang bursa nggak mau ngalah nih ya, si bursa nggak mau ngalah, istilahnya si FCA ini nggak mau ngalah gitu ya dengan kebijakan ini ya, kita harus menggali bagaimana memecahkan masalah ini. FCA ini oh jualnya seperti ini gitu kan, ternyata pas saya bilang jualannya harus benar-benar satu itu harus otomatis, jualannya pakai sistem otomatis, yang keduanya itu harus server si brokernya itu harus bagus gitu kan. Makanya server-server yang bagus itu ketahuan di sini, yang paling cepat siapa itu ketahuan. Istilahnya gini teman-teman, coba kalian kan kadang-kadang promosi broker, oh broker saya kecepatannya 0,1 detik gitu kan, 0,2 detik. Nah sekarang dicoba di sini, coba siapa yang paling cepat. Kalau dia bisa kejual di saham yang kena FCA, berarti cepat itu ya. Teruji soalnya. Nah di sinilah teruji kecepatan si server dari broker ya. Oke teman-teman, segitu aja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan ya, dan jangan lupa terus bahagia walaupun nyangkut, terus bahagia walaupun emitennya kena FCA. Oke, selamat berakhir pekan untuk hari Jumat besok ya, perdagangan terakhir di minggu ini. Tapi tetap kalau yang oh iya teman-teman yang yang belum dibahas nanti saya bahas ya. Ini soalnya ini saya masih istilah pas saya ngebahas Goto sama Pren itu perasaan gatal gitu pengen ngebahas ini gitu loh. Walaupun yang lainnya udah saya pelajari, cuman pas masuk ke Goto sama Pren, wah ada kabar bagus nih. Makanya saya langsung bahas. Oke teman-teman, kalau ada yang kekurangan tolong tambahkan ya. Ciao.